Hai guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel JM27. Apa jadinya jika salah satu dari kalian menjadi korban penculikan dan disekap di sebuah ruangan yang kedap suara? Bukan hanya itu, seringkali kalian juga mendapat telepon dari korban-korban penculikan sebelumnya. Dan inilah yang dirasakan oleh seorang anak laki-laki bernama Vini. Lantas bisakah Vini keluar dari sana hidup-hidup? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film, kisah dimulai pada tahun 1978 di kota Denver, Utara Amerika Serikat. Seorang anak 13 tahun bernama Vini melakukan pertandingan baseball di sekolahnya. Walaupun tim Vini akhirnya kalah, namun kedua tim saling respek satu sama lain. Begitu juga yang dilakukan oleh Bruce, salah satu lawan bertanding Vini. Setelah itu, Bruce terlihat sedang goes santai mengelilingi kompleks sambil menebarkan pesona mata sipitnya kepada para kewes yang ia temui. Namun tiba-tiba datanglah sebuah mobil hitam yang menghampirinya. Hal itu menjadi hari terakhir di mana Bruce terlihat di area komplek tersebut. Sementara itu, Vini yang hidup bersama sang ayah, seorang pemabuk dan temperamental, juga adiknya yaitu Gwen. Keseharian mereka dipenuhi oleh rasa takut dan tidak bahagia karena telah ditinggal sang ibu yang sudah lama wafat. Sorry, Daddy. Keesokan harinya saat dalam perjalanan ke sekolah, Vini dan Gwen melihat selembaran orang hilang yang dipasang oleh ayah Bruce. Tentang belum ditemukannya Bruce sampai saat ini. Tak lama kemudian, mereka melihat teman sekolahnya yang sedang baku sengel untuk membuktikan siapa yang lebih gacor di antara mereka. Di sini, Robin yang bertubuh kurus akhirnya mampu mengalahkan Moose si gemoy berambut sarang burung. Saat bersamaan, terlihat mobil hitam sedang berkeliaran di area tersebut. I know. Then say it. No. Singkat waktu, saat jam istirahat tiba, Vini yang takut dibully bergegas ke kamar mandi. Ketika ketiga bocil mulai mendekati Vini, datanglah Robin dan menghentikan semua itu. Robin melakukan semua ini karena seringkali Vini membantunya mengerjakan pelajaran yang tidak dia mengerti. Di sini, Robin berpesan kepada Vini untuk kedepannya bisa membela dirinya sendiri. Makes you stronger. Seen it? That movie's rated R. My Well, okay, maybe second best. Mr. Johnson talks. Another F. I'm suspended. Yeah, sure. Di sisi lain, saat sedang belajar, Gwen didatangi dua polisi yang menanyakan tentang mimpinya. Karena ternyata Gwen pernah bermimpi kalau Bruce akan diculik oleh seseorang yang mereka sebut Grabber, yang menggunakan sebuah mobil hitam dengan balon hitam di dalamnya. Yang mana investigasi Ladusing juga menunjukkan hal yang sama dalam kasus penculikan beberapa anak sebelumnya. Sometimes my dreams are right. Singkat waktu setelah pulang sekolah, Vini terpaksa pulang sendiri karena Gwen akan menginap di rumah temannya. Di saat malam polote, Vini yang kelelahan akhirnya ketiduran dan tidak sempat memberitahu sang ayah tentang Gwen. Keesokan paginya, Vini terbangun dan melihat Gwen yang sedang dicibaku sang ayah. Namun bukan hanya karena Gwen tidak pulang semalam, melainkan ayahnya mengetahui kalau Gwen telah didatangi pihak Ladusing perihal mimpi yang Gwen alami. Menurut ayahnya, mimpi Gwen hanyalah bunga tidur dan tidak masuk akal dengan apa yang sudah terjadi. Bottom, young lady. I want you.
Sementara itu, Robin yang akan OTW ke sekolah malah dihampiri mobil hitam misterius. Lalu, tiba-tiba di saat malam polote, ayah Vinny mendapat informasi lewat telepon dari ayah Robin tentang hilangnya Robin. Hingga pada malam itu juga, pihak Ladusing kembali melakukan pencarian besar-besaran. Insiden itu membuat Vinny terpukul dan sangat sedih. Di sini Vinny meminta Gwen untuk mencari tahu lewat mimpinya. And try again. It doesn't work that way. You tried. Singkat waktu, hilangnya Robin membuat Vinny menjadi bahan bulian para bocil-bocil di sekolahnya. Hingga terjadilah adu mekanik yang membuat Gwen turun membantu Vinny. Sepulang sekolah, lagi-lagi Gwen tidak pulang ke rumah dan memilih untuk menginap di rumah temannya. Saat itulah Vinny yang pulang sendiri melihat mobil psikopat sedang terparkir di pinggir jalan. Di sini terlihat seorang pria misterius meminta Vinny untuk melihat atraksi sulapnya. Lalu yang terjadi? Ketika sadar, Vinny telah berada di ruangan bawah tanah yang kedap suara. Di sini, Vinny berusaha mencari cara agar bisa kabur dari sana. Saat bersamaan, Vinny melihat sebuah telepon hitam dan segera menggunakannya. Namun sayangnya kabel dari telepon itu telah terputus. Hal itu membuat Vinny semakin ketakutan. Di sisi lain, Gwen yang sedang di rumah temannya ditelepon sang ayah yang memberitahu akan hilangnya Vinny pada hari itu. Mendengar itu, membuat Gwen panik dan bergegas pulang ke rumah. Kembali ke Vinny saat terbangun, ia mendapati Grabber psikopat sedang menatapnya. Merasa aneh, Vinny yang kelaparan meminta Grabber untuk memberinya makanan. Namun Grabber yang ingin membuat Vinny kurus tidak mau, lalu pergi dari sana. You're the one who killed the others. Tak lama kemudian, telepon tiba-tiba berdering. Ketika Vinny coba mengangkatnya, ia malah mendengar suara aneh dari telepon tersebut yang membuatnya ketakutan. Hello. Karena kepo, Vinny memberanikan diri untuk mengangkatnya dan ternyata itu adalah Bruce. Di sini Bruce memberitahu kalau ada bagian lantai bertanah yang bisa Vinny gali untuk bisa keluar dari sana dan Vinny pun mulai melakukannya. Dig down underneath the Tak lama kemudian, Vinny kembali mendapat telepon dari Billy yang menyuruh Vinny untuk mengambil kabel yang telah ia sembunyikan agar Vinny bisa menggapai ventilasi udara dengan kabel itu. Ketika sedang putus asa, Vinny dikejutkan dengan munculnya sosok mengerikan bernama Griffin yang memberitahu bahwa saudara Grabber ada di atas dan waktu Vinny tinggal sedikit. Yang mana ini adalah waktu yang tepat untuk Vinny kabur dari sana karena sekarang Grabber sedang tertidur dan tidak mengunci pintu. Di sini Vinny mempunyai sedikit waktu untuk mengambil kunci kombinasi di pintu keluar dan Griffin menuliskan kombinasi kunci tersebut di dinding tempat Vinny dikurung. Kemudian Vinny pun mulai beraksi. 217. 233.
Sayangnya, Vinny yang masih lemas tidak dapat berlari secepat kilat hingga akhirnya tertangkap lagi. Nighty-night. Di sisi lain, Gwen yang sedang tidur akhirnya mendapat sebuah mimpi aneh yang membawanya ke sebuah rumah dengan nomor 7741. Vance Hopper, I remember you. Fucker. Kembali ke Vinny yang sedang menangis dan putus asa, tiba-tiba mendapat telepon dan kali ini Robin lah yang menelpon. Robin? Hey, buddy. Di sini Robin menguatkan Vinny untuk tidak menyerah. Kemudian Robin meminta Vinny untuk mengisi telepon tersebut dengan tanah agar mempunyai beban yang berat. Setelah itu, Robin mengajari Vinny bagaimana caranya bertarung. Then you practice. Over. Take a fast step back. Step forward. Step swing. Again. You raise the phone. Hey. Selesai itu, Robin mengatakan bahwa ini merupakan obrolan terakhir dari mereka berdua. Karena jika Vinny gagal kali ini, maka Vinny akan berakhir mengenaskan seperti Robin dan yang lainnya. Mendengar itu, membuat Vinny sangat-sangat sedih dan ketakutan. Sementara itu, terlihat Gwen yang masih saja mencari keberadaan rumah yang selalu ia lihat dalam mimpinya. Lalu, tiba-tiba ternyata Gwen terjatuh tepat di depan rumah yang ia cari. Dengan cepat, Gwen kembali ke rumah lalu melaporkan temuannya kepada pihak Ladusing. Di sisi lain, Max yang merupakan adik Grabber mulai curiga dengan ruangan bawah tanah yang selalu tertutup. Karena penasaran, Max akhirnya pergi ke ruangan bawah tanah. Lalu, yang terjadi... You're going to work. I'm Max, man. Steve. Mother of God. Please. Worry about it. We can talk about this. No. It wasn't me. Di luar, pihak Ladusing yang sudah sampai di rumah Grabber dan mulai menggeledah setiap sudut rumah itu. Namun ternyata tidak ada tanda-tanda Vinny di sana. Kembali ke Vinny yang akan dikirimkan ke alam barja oleh Grabber dengan cara yang benar-benar menyakitkan dari korban-korban sebelumnya. Dengan mendatangkan jigongnya untuk memukbang Vinny. Dan tiba-tiba... It's for you. So Finn is gonna do it for me. Finn? Fucker. I can't kill you, hijo de puta. It is meant. Akhirnya, Grabber berhasil dikirimkan ke alam barja. Dan pihak Ladusing juga berhasil menemukan sebuah basement yang ternyata di dalamnya terdapat banyak kuburan dari korban-korban penculikan Grabber psikopat. I think he kills them someplace else. Melihat kemunculan Vinny membuat Gwen bahagia dan menghampirinya. Dengan berita yang beredar bahwa Vinny telah berhasil menghabisi Grabber, membuat Vinny kini disegani bocil-bocil dajjal yang suka membulinya. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Oke guys, sekian dari film ini. Jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe. Polote. Did you see him? I thought he would be. Because my dad's a cop.